janji dan ancaman Allah terhadap perbuatan manusia dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kita akan membahas mengenai makanan penduduk neraka. Pendengar yang budiman, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga orang tersebut mati dengan tidak membawa agama Islam, maka ia akan masuk ke dalam kesengsaraan, yaitu di dalam neraka, dan semoga Allah menjauhkan kita darinya. Penduduk neraka merasakan kelaparan, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan makanan untuk mereka. Hanya saja makanan ini akan membuat mereka semakin tersiksa. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran bahwa di antara makanan penduduk neraka adalah dhari dan zakum. Dan sementara minuman mereka adalah hamim, al-ghislin, al-ghassaq. Sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan dalam surat Al-Ghashiyah ayat ke-6 dan yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Dhari' yaitu tanaman duri yang dikenal di sekitar Mekah, sering disebut dengan ash-shibrik. Pohon ini memiliki duri yang sangat tajam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, shibrik, pohon berduri yang tumbuh tanpa cabang. Jika telah kering, namanya dhari. Dan Qatadah rahimahullah juga mengatakan, dhari adalah makna yang paling membahayakan dan paling mengerikan. Makanan ini dihidangkan bagi penduduk neraka, sama sekali tidak mengenyangkan dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Mereka tidak merasakan lezat dan juga tidak bermanfaat bagi tubuhnya. Karena itu, kehadiran makanan ini sejatinya bagian dari siksaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Selain itu, pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan makanan penduduk neraka dalam surat Ad-Dukhan, ayat yang ke-43 sampai ke-46, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yagli fil butun kaghalil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Makanan ini seperti kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di surat As-Saffat ayat yang ke-62 sampai ke-68, yang artinya, makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dan dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka tidak memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Di antara gambaran pohon zakum, yaitu yang pertama, tumbuh dari dasar neraka. Yang kedua, dahannya menjuntai panjang. Yang ketiga, bentuk buahnya sangat buruk, seperti kepala setan. Yang keempat, makanan ini tidak mengenyangkan dan tidak bisa menghilangkan kelaparan yang dialami penghuni neraka. Namun karena lapar, mereka pun memakannya dengan lahap. Dan makanan penduduk neraka akan menyebabkan tersendak. Karena makanan ini menyangkut di kerongkongan.
Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat yang ke-12 sampai ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima." Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Setelah penduduk neraka perutnya penuh dengan zakum, makanan yang mendidih dalam perut, layaknya minyak mendidih di atas wajan. Lantas mereka pun merasa kesakitan dan berusaha mencari minuman. Mereka pun segera menuju Al-Hamim, air mendidih yang sangat panas. Mereka meminum hamim itu hingga putus usus-ususnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini dalam Al-Qur'an, surat Muhammad ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Pendengar yang budiman, selain air mendidih, penduduk neraka juga mendapatkan minuman gislin dan gosaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Haqqah ayat yang ke-35 sampai ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. Maka tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tidak pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari gislin, yaitu darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang rajin berdosa, yaitu orang kafir. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba ayat 24 sampai 26, "La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa." Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan gosaq, yaitu nanah, sebagai pembalasan yang setimpal. Al-Ghislin dan Al-Gosaq memiliki makna sama, yaitu darah dan nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Ada juga yang menjelaskan yaitu cairan yang keluar dari farji wanita penzina dan nanah bangkai orang kafir. Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah mengatakan, minuman itu adalah perasaan tubuh penghuni neraka. Pendengar yang budiman, betapa mengerikan makanan dan minuman neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita darinya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا الله